Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap sempurna, sehat dalam pemeliharaan Raja kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam serial tentang melayani, hari ini ada hal yang pengen saya sampaikan, yaitu bahwa sebetulnya kita sebagai seorang yang menyadari bahwa kita sudah dipilih dan kita dipanggil untuk melayani Sang Raja. Saudara, kita harus memiliki motivasi yang murni dalam melayani Sang Raja. Apa maksudnya saudara terkasih dalam Tuhan? Ya, banyak orang mau melayani, kalau ditanya saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa Anda mau melayani? Mereka bisa berkata bahwa mereka waktu melayani, mereka akan menerima sesuatu. Haleluya. Baik itu harta materi, baik itu posisi jabatan, atau apapun juga yang mereka sebutkan. Tapi saudara, kalau kita mengerti betul-betul prinsip daripada kebenaran firman Tuhan, sebetulnya melayani Sang Raja bukan menerima, tetapi harus memberi. Apa yang kita harus beri pada saat kita melayani Sang Raja? Kita harus mengerti bahwa kita harus memberi waktu kita harus memberi tenaga kita. Bahkan kalau mungkin kita diberkati, uang kita atau harta kita juga kalau memang pada saatnya Tuhan minta untuk kita pakai untuk melayani, kita harus berani pakai. Saudara, ini adalah bentuk bahwa kita adalah hamba dan orang yang kita layani atau pribadi yang kita layani itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saudara, kalau kita berani mengambil posisi sebagai pelayan Tuhan, kita melayani, saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga harus berani melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan waktu kita melakukan itu, kita harus berani memberikan yang terbaik untuk Sang Raja. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, Alkitab memberikan kita contoh-contoh pada saat dia masih hidup sebagai pelayan Tuhan, dia memberikan yang terbaik buat Sang Raja. Mari kita lihat sama-sama contoh yang pertama. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-22, dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi hal yang pertama kita belajar daripada seorang pribadi yang bernama Nuh, ya. Hal yang pertama, Nuh melakukan semuanya tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi orang yang mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, dia juga akan melakukan tepat seperti maunya Tuhan. Nggak ada sedikit pun buat mau dirinya sendiri, saudara. Ya, Nuh menceritakan tentang keselamatan sebuah keluarga. Kita sebagai gereja Tuhan adalah sebuah keluarga. Bangun keluarga dengan unity, saling memaafkan, dan jangan pernah menyimpan kesalahan atau sakit hati. Jangan hanya karena sakit hati, lalu kita punya banyak alasan untuk kita berhenti dari melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lakukan yang tepat seperti yang Nuh lakukan untuk hormat kemuliaan bagi Sang Raja. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saudara nanti boleh baca di tempat masing-masing. Tapi saya akan ambil dalam Yosua pasal yang ke-24-nya. Ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab jika kamu anggap bahwa tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Haleluya. Hal yang kedua kita belajar. Waktu kita belajar mau memberikan yang terbaik sama Tuhan, kita juga harus belajar menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba yang setia.
Orang yang mau memberikan yang terbaik, dia juga harus setia. Nggak mungkin seseorang yang memberikan yang terbaik kepada rajanya atau kepada tuannya, tapi dia tidak setia. Dimulai dulu dari setia, saudara. Belajarlah jadi hamba yang setia. Walaupun apapun yang Tuhan percayakan mungkin hari ini masih kecil atau mungkin masih belum dilihat secara manusia. It's okay. Lakukan terus setia, setia, setia. Saya percaya waktu kita terus setia, Tuhan akan melihat. Dan saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan buat sesuatu yang besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan janjikan akan menyertai Yosua, ya, dan Yosua adalah hamba yang setia. Dan saudara lihat waktu ia taat akan apa yang Tuhan dan Musa katakan, saudara, dia melihat di akhir-akhir hari tuanya pun dia mendapatkan banyak favor yang datang dari Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ketiga. Dikatakan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ketiga. Dikatakan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar menceritakan dari cerita Raja Hizkia ini, saudara, satu ketika dia mendapat kabar bahwa karena sakit dia akan mati, saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, karena dia bergumul sama Tuhan, dia berseru-seru sama Tuhan, maka Tuhan memperpanjang hidupnya. Berapa lama? 15 tahun. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu hal yang ketiga, poin yang ketiga, kalau kita mau memberikan yang terbaik sama Tuhan, belajar melakukan apa yang benar dengan tulus ikhlas. Hari ini saudara melayani Sang Raja dan saudara dipanggil, saudara sudah dipilih. Layanilah dengan benar, layanilah dengan penuh ketulusan hati. Sebab waktu kita melayani dengan tulus ikhlas dan cara kita benar sesuai kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, hati Tuhan akan disenangkan. Mungkin ini hal yang kecil, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, mata Tuhan tetap melihat apa yang kita buat. Ketiga orang ini adalah contoh bagaimana hidupnya dengan dia memberikan yang terbaik buat Sang Raja, maka hidupnya berdampak buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya juga berdoa buat kita semua termasuk saya. Marilah kita kejar untuk memberikan yang terbaik buat Sang Raja. Maka hal-hal yang lainnya Tuhan akan tambah-tambahkan buat setiap kita. Tuhan memberkati, semangat melayani Tuhan, dan biarlah kita tetap bertekun di ladang Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, kami telah mendengar bagaimana beberapa tokoh Alkitab ini yang kami pelajari, mereka memberikan hidupnya yang terbaik buat Sang Raja. Maka Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau juga memakai mereka dengan heran. Begitu juga kami yang Engkau telah memanggil kami. Biarlah Engkau memperlengkapi kami, Engkau yang menolong kami senantiasa. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kami hati seperti hati para pelayan Tuhan yang lainnya tadi. Kami juga mau memberikan selalu yang terbaik buat Raja kami. Dan kami percaya bahwa bagian kami lakukan, Tuhan yang akan mengangkat kami tinggi dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.